Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi di episode ke-7 di podcast kesayangan kita bersama, Podcast Berbakat. Podcast bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Saya Fauzan Najib, staf Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, yang pada kesempatan kali ini sebagai host Podcast Berbakat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, serta follow juga akun medsos kami lainnya, yakni di fanspage Facebook Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, di Twitternya Bawaslu Kap Tasik, dan juga di Instagram Bawaslu Kap Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber Bapak Hoerun Nasihin. Beliau adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan juga Datin, Data dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Beliau juga merupakan pimpinan yang dekat dengan seluruh bawahan tanpa terkecuali. Assalamualaikum Pak Hoerun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hoerun? Alhamdulillah baik. Sedikit lu. Oh iya, pada podcast kita ke-7 kali ini kita akan membahas mengenai dugaan pelanggaran, Pak. Siap. Pak Hoerun, ini kedua kalinya ya Pak kita di podcast Berbakat, Bapak menjadi narasumber. Ya. Bagi pemirsa yang ingin menonton Pak Hoe, ada juga di podcast Berbakat episode ketiga. Beliau hadir di episode ketiga. Untuk linknya kalian bisa lihat di deskripsi ya. Oh ya Pak Hoerun, sebelum kita membahas mengenai topik utama nih, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan dahulu kepada Pak Hoerun. Jadi begini Pak, seperti yang telah saya sebutkan tadi, Pak Hoe kan ada di Divisi Penanganan Pelanggaran. Ya. Boleh cerita tidak Pak pengalaman lucu yang terjadi saat berada di Divisi Penanganan Pelanggaran, khususnya dalam menangani pelanggaran? Kalau ada boleh diceritakan nggak Pak, seperti apa pengalaman lucunya? Ya, namanya juga kerja ya, gitu kan. Ya. Di balik keseriusan, tentu terkadang kita menemukan hal yang lucu juga kan. Ya. Gitu. Seperti contoh ini, ketika bagaimana proses pemilihan kepala daerah kemarin kan gitu. Ini kan banyak pelapor kan gitu. Banyak pelapor yang membuat saya menjadi sedikit geli gitu kan. Ketika ada pelapor yang awalnya ngotot gitu kan, bahwa dia akan melaporkan sebuah perkara kan gitu. Tetapi pas diajak ngobrol terlebih dahulu kan gitu, ternyata yang salah satu unsur yang dilaporkannya adalah money politik. Dan kan kalau di pilkada itu kan penerima dan pemberi itu kan dapat sanksinya. Ternyata yang menerimanya itu adalah istrinya. Istrinya sendiri. Kan, Aduh. gitu. Ya saya tanya, ini benar ketika istri Bapak akan jadikan terlapor gitu kan? Ya awalnya ngotot juga. Ya, nggak apa-apa, biarin kan gitu. Biarin ya. Setelah pada prosesnya lama-kelamaan, dipikir-pikir lagi mungkin ya orang tersebut akhirnya nggak jadi kan gitu. Ya. Nggak datang lagi. Nggak, akhirnya nggak dilanjut lah persoalan itu kan gitu. Ya ini kan ya satu sisi ini menjadi kelucuan kan gitu. Tetapi satu sisi ini bentuk keprihatinan. Ternyata ya banyak orang ini melapor ya dalam tanda petik ini bisa jadi hanya sekedar melapor atau menjadi orderan orang lain untuk melapor kan gitu jadi ya. Orderan gitu. Ya, saya kamu melapor kan gitu kan. Nah, itu artinya memang ini tugas kita bersama untuk terus mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait pemilihan. Baik itu pemilu ataupun misal pemilihan kepala daerah nanti kan gitu. Agar ketika si pelapor itu melaporkan sudah firm betul, tahu betul lah, mengetahui objeknya apa, subjeknya siapa kan gitu. Sehingga ya tanpa keraguan ketika akan melaporkan kan gitu. Jangan habis jauh-jauh datang ke Bawaslu karena tidak tahu perkara, pasti kasih tahu perkaranya dia malah kaget kan gitu kan. Mungkin karena ketidaktahuan juga. Ya, itu hal-hal yang satu sisi membuat geli, tapi satu sisi membuat keprihatinan. Kan? Ternyata memang banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan perundang-undangan itu kan gitu. Begitu Pak Najib. Oh iya Pak. Ya.
Yang kedua kita kan tahu Bapak nih di divisi penanganan pelanggaran tuh divisi cukup mendebarkan nih Pak menurut saya jika ada pelanggaran. Nah Pak Howe kan di sini pada divisi itu pernah tidak Pak mengalami ancaman untuk menangani sebuah pelanggaran dan jika ada bagaimana Pak Howe menanggapi perihal tersebut? Ya semua tantangan gitu ya Jib ya itu pasti ada dalam setiap pekerjaan. Ya. Nah, apalagi misal yang tendensinya ini tendensi penanganan pelanggaran yang sangat tendensi dengan unsur politis kan gitu di pemilihan, baik itu pemilu ataupun pilkada. Tetapi ya kita hanya berusaha menjalankan tugas dan wewenang yang kita miliki ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melekat pada diri kita kan gitu. Nah, mengenai teror, ancaman dan segala macam, apa pernah? Ya ada sih kan gitu. Ada. Tapi ya apa tidak terlalu inilah hanya sekedar WA, goblok dan segala macam lah kan gitu. Itu, ya. Hal seperti itu. Jadi ya dianggap hal biasa sajalah. Hal biasa sebuah dinamika, tantangan dan upaya orang mengingatkan gitu kan. Upaya orang mengingatkan agar kita berjalan sesuai dengan koridor saja lah kan. Sesuai aturan lah. Oh iya, selama jangan break. Iya kan, mereka itu kan bisa jadi dalam bentuk sayang ketika ngomong goblok dan segala macam kan ya, gitu. Prihatin, pengen. Ya artinya jangan sampai setelah digoblok-goblok jangan sampai menjadi lebih goblok kan gitu, iya, gitu kan. Kalau kita melenceng dari aturan yang digariskan ya kita akan menjadi lebih goblok kan gitu. Iya. Artinya ya itu hanya sekadar saya anggap sebagai sebuah teguran agar kita berdiri dalam penanganan pelanggaran ini sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu aja sih Jim. Itu aja. Iya Pak. Nah sekarang kita balik lagi nih Pak ke topik utama. Dari tadi sebelumnya kita bahas apa aja sih yang lucu di penanganan pelanggaran, kita balik ke topik utama. Jadi pertanyaan ini timbul Pak dari podcast sebelumnya di konten podcast episode kelima yang membahas mengenai hasil pengawasan coklit Pak. Ya. Di sana kita bisa mengamati bahwa dalam hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran Pak di dalam proses pencoklitan tersebut. Bisa dijelaskan Pak dugaan pelanggaran dimaksud pada proses itu seperti apa Pak? Gitu. Coklit. Ya, gini, dugaan pelanggaran itu kan bisa dalam kategori memasukkan data. Masukkan data. Misal begini, orang itu usianya masih 5 tahun kan gitu ya, sudah 5 tahun, tetapi masuk dalam daftar pemilih, misalnya kan gitu, dalam daftar pemilih sementara. Ya, misal hari ini dalam DPS ini kita menemukan itu ada anak usia 2 tahun masuk daftar pemilih kan. 2 tahun. 2 tahun. Baik, udah milih. Di Kabupaten Tasikmalaya ini ada di antaranya menemukan itu. Nah, artinya kita sebagai pengawas pemilu atas temuan di lapangan itu membuat saran perbaikan terhadap KPU gitu kan, atau kepada jajaran setingkat di bawahnya, Panwascam kepada PPK kan gitu. PKD terhadap PPS agar data yang hasil pengawasan itu diperbaiki kemudian hari menjadi ketika manakala menjadi DPT kan gitu. Nah, itu bisa menjadi pelanggaran ketika ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan bahwa ya kita sudah mengingatkan agar orang itu dihapus nama si A itu karena usianya masih 2 tahun. Ya. Nah, tapi KPU kekeh gitu katanya ya. Kekeh bahwa ini harus masuk. Nah, itu kan ada unsur kesengajaan. Maka itu adalah tindak pidana pemilu gitu kan, karena ada pemalsuan data. Itu kan. Oh, gitu ya Pak. Jadi kan kemana yang dari saya lihat ya dari tonton dari podcast Pak Ajis, itu kan katanya ada pelanggaran coklit lah di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, pelanggarannya itu seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Oh ya. Kita menemukan pelanggaran coklit itu di 2 kecamatan. Di 2 kecamatan. Yaitu Sukarame dan Mangunreja. Ya. Itu ternyata petugas coklit itu tidak melakukan pencoklikan langsung, tapi dia menggunakan tenaga orang lain. Oh, nyuruh lagi. Misalkan begini, di Sukarame, di Kecamatan Sukarame itu ada suaminya yang terdaftar sebagai pantarle. Iya. Tetapi yang melakukan pekerjaan coklitnya itu adalah
istrinya. Oh, istrinya. Jadi dibantuin lah. Ya, dibantuin. Ya. Tapi kan menurut aturan yang melakukan pencoklitan itu adalah harus si suami tadi, pantarli, yang menjadi pantarli. Ya, itu. Nah, tetapi yang kenanya itu bukan pantarlinya. Karena secara objek hukum, pantarli tidak masuk pada objek hukum, tetapi yang kena etiknya itu adalah PPS kan gitu. PPS. Karena melakukan unsur pembiaran. Unsur pembiaran tidak memonitoring pekerjaan pantarli kan gitu. Itu satu. Yang kedua di Sukarame itu adalah mereka secara administrasi diperintahkan untuk melakukan pelantikan ulang terhadap PPS, terhadap pantarli. PPS-nya. Karena ketika pelantikan itu yang datangnya istrinya, sementara yang di SK adalah suaminya. Nah, gitu kan itu ranah administrasi, maka PPS itu akhirnya melantik ulang si suaminya tersebut. Itu saya kira pelanggaran-pelanggaran yang ditemui selama masa kerja pantarli. Gitu. Nah, memang proses ideal pencoklitan tuh harusnya seperti apa sih Pak? Jika misalnya dalam satu rumah itu ada 2 atau 3 keluarga misalnya, proses idealnya itu seperti apa coklitan? Ya idealnya ya kayak begini. Sebelum bicara pada idealitas, kita harus tahu dulu ini bahwa sebelumnya ini kan KPU sudah membagi orang, daftar nama orang itu per TPS. Yang jumlah TPS seluruh Kabupaten Tasikmalaya itu disesuaikan dengan jumlah pantarli yang ada, kan gitu. Nah sekarang kembali pada persoalan yang tadi ditanyakan bahwa bagaimana kalau dalam satu rumah itu masuk ada beberapa kakak. Nah, ada beberapa kakak. Misal ada 2 atau 3 kakak ya. Gitu. Misal ada ibunya. Ibunya punya anak, anaknya sudah menikah kan itu. Anak yang satu lagi sudah menikah, tetapi masih tetap tinggal di rumah tersebut kan itu. Artinya itu terdapat 3 kakak. Nah sekarang mekanismenya seperti apa? Ya mekanismenya harus dicoklit saja. Dicoklit, didatangi gitu kan. Tentu dengan sesuai wilayah pantarli itu bekerja. Oh, jadi harus sesuai. Nah, kalau misal salah satu kakak itu, misal begini, rumah tersebut yang 3 kakak itu, yang 2 kakak masuk TPS 1, yang satunya lagi masuk TPS 2, kan gitu. Ya maka TPS 1 dan TPS 2 itu harus sama-sama datang ke rumah tersebut, kan gitu, untuk mencoklit. Jadi secara otomatis harus ada 3 stiker yang tertempel. Oh, jadi harus 3 stiker. Harus 3 stiker karena kan 3 kakak. Kan, gitu. Kalau 2 ya 2 stiker. Ya, gitu kan. Kalau 1 kakak ya berarti 1 stiker. Itu mekanisme selama pencoklitan itu. Dan kalau nggak salah juga ada tanda tangan ya, Pak? Oh iya. Itu ada tanda tangan masing-masing penanggung jawab kakak. Gitu. Itu mau pantarli juga ada. Pantarlinya juga ada kan gitu. Itu mau kepala keluarganya atau istrinya atau siapapun yang berhak memilih di situ ya bisa menandatangani stiker yang masuk dalam daftar. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau misalkan nih dugaan pelanggaran benar menjadi sebuah pelanggaran dalam proses coklit tersebut, hukuman apa sih Pak yang diterima bagi petugas yang melanggar dan itu diatur dalam undang-undang? Berapa Pak kalau boleh tahu? Ya kan begini, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa pantarli itu tidak masuk pada struktur penyelenggara pemilu. Iya, tidak masuk dia. Tidak masuk. Karena penyelenggara pemilu itu hanya sampai pada KPPS, kan gitu. Maka secara otomatis pantarli itu ya tidak bisa kena tidak bisa dijadikan sebagai objek hukum, kan gitu ya. Tidak bisa objek hukum. Yang kenanya itu adalah PPS. Yang kena PPS. Yang kena adalah PPS. Ya tadi seperti halnya menjadi kode etik kan gitu, karena melakukan pembiaran kan gitu, melakukan pembiaran terhadap kinerja jajaran di bawahnya kan gitu. Itu saya kira menurut Undang-Undang 7/2017 itu kan sudah diatur bagaimana kinerja PPS dalam melakukan monitoring pantarli tersebut. Termasuk dalam PKPU coklit itu
tentang pemutahiran data pemilih juga kan diatur bagaimana kinerja KPU, kinerja PPK dan Panwascam dalam mengelola kegiatan pantarlih tersebut. Itu saya kira sudah diatur. Berarti antara diberhentikan atau dicoklit ulang ya Pak? Oh iya, itu bisa administrasi dan etik gitu kan. Oh iya gitu nih Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Setahu saya yang namanya terjadi pelanggaran tuh bisa ditemukan dari dua unsur Pak. Yang pertama tuh dari pengawas itu sendiri, dan yang kedua itu dari laporan masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaannya nih Pak, bagaimana sih Pak cara masyarakat sendiri itu melapor, dan apakah ada syarat dalam pelaporan yang diajukan masyarakat agar laporan itu dapat diproses? Oh iya. Lalu siapa saja unsur yang berhak memutuskan dalam pengadilan karena adanya pelanggaran gitu? Ya saya kira kan begini Pak Nadiem, itu kan sudah diatur dalam Perbawaslu 7 tentang penanganan pelanggaran, Perbawaslu 7 tahun 2022. Bahwa penanganan pelanggaran itu berasal dari dua hal, yaitu atas temuan hasil pengawasan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya, sampai dengan tingkat ke bawah. Yang kedua itu ada laporan dari masyarakat, kan itu. Tentu masyarakat itu ketika melaporkan harus mengetahui syarat formal dan syarat materialnya. Oh, syarat formal dan material. Iya, minimal kan begini. Harus membawa alat bukti kan gitu. Terus ada saksi kan gitu. Saksi berapa Pak gitu? Saksi 2 orang kan gitu. Terus uraian kejadiannya seperti apa? Siapa bagaimana? Ya, harus tahu. Dia juga 5W1H harus datang ke kantor Bawaslu kan gitu untuk melaporkan laporan tersebut gitu. Secara terperinci nanti Bawaslu akan membuatkan berita acara penerimaan laporan kan. Kalau mengenai bukti fisik nih Pak, tadi apa saja sih yang bisa dijadikan bukti fisik untuk laporan? Kan ada banyak tuh yang namanya bukti fisik. Oh iya, ya yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Video bisa Pak? Video bisa. Foto bisa. Rekaman suara? Rekaman suara bisa. Kan seperti gitu. itu. Bisa. Ya nanti atas laporan masyarakat itu dengan alat bukti yang ada, Bawaslu menyimpulkan ini terpenuhi unsur atau tidak. Adapun nanti untuk melakukan pendalamannya, kalau itu tindak pidana pemilu, maka Bawaslu gitu kan, Bawaslu ini akan melakukan kajian. Misal kajian awal terlebih dahulu terhadap hasil laporan itu. Ini sudah memenuhi unsur atau tidak? Memenuhi unsur. Maka atas hasil pleno pimpinan Bawaslu, maka laporan itu diregistrasi sebagai laporan. Kalau itu sudah diregistrasi, maka disitulah Bawaslu bersama Gakumdu membahas laporan tersebut. Kalau itu adalah berkaitan dengan pidana pemilu, kan gitu. Kalau di luar pidana pemilu ya Bawaslu yang memprosesnya. Seperti administrasi. Administrasi ya kita akan melakukan adjudikasi atau melakukan persidangan kan gitu, persidangan administrasi. Kalau di pemilu kan mengenal adjudikasi pelanggaran administrasi. Itu saya kira hal yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi jangan sampai hanya asal melapor saja. Dan yang mesti diketahui ketika laporan itu dianggap tidak memenuhi unsur kan gitu. Kalau misal materialnya masuk bahwa dari uraian kejadian itu memang diduga kuat ada pelanggaran. Tetapi dia tidak menyertakan bukti kan gitu. Susah karena mereka mendapatkan. Nah, itu Bawaslu bisa menjadikannya sebagai temuan awal gitu kan. Nanti akan melakukan investigasi dan membuat laporan hasil pengawasan dari hasil investigasi tersebut. Itu mekanisme penanganan pelanggaran di di tingkat Bawaslu kan gitu. Jadi Gakumdu tuh Pak, kan tadi Bapak bilang dinaikkan ke Gakumdu. Nah, itu Gakumdu kan kalau nggak salah bukan hanya unsur Bawaslu saja ya Pak. Terus siapa aja Pak? Boleh dijelasin Pak? Ya, Bawaslu itu Gakumdu terdiri dari unsur 1 Bawaslu, 2 kepolisian, 3 kejaksaan kan gitu. Ya saya kira ini semua
Bawaslu dibantu oleh lembaga yang memang firm gitu kan, yang sehari-harinya bertugas menangani perkara hukum kan gitu. Ya, terutama dalam perkara hukum pidananya, tentu jaksa ya sudah jaksa yang mengerti tentang pemilu, dan polisi yang ininya juga, yang tergabungnya juga adalah kepolisian yang sudah diberikan pelatihan tentang kepemiluan kan gitu. Iya, benar sih. Nah, mungkin itu saja ya Pak pertanyaan dari saya pada podcast di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Khairun yang sudah berkenan hadir di sini dan meluangkan waktunya. Nah, itu juga kesimpulan buat teman-teman sekalian. Jadi untuk melaporkan ke Bawaslu itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu adalah terpenuhinya syarat formil, yang kedua adalah terpenuhinya syarat material, dan juga disertai dengan bukti-bukti lah kalau bisa yang kuat dalam bentuk video, foto, rekaman suara, dan uraian ya Pak kalau nggak salah. Yuk Pak, sebelum kita akhiri podcast ini kita sama-sama tagline Bawaslu dulu Pak. Bersama rakyat. Ayo 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya Fauzan Najib undur diri. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.